Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan Jujutsu Kaisen setelah Yuji yang telah berhasil memasuki stasiun Shibuya. Namun sayangnya di dekat pintu masuk tersebut ada Choso yang sudah bersiap untuk menghadangnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 101 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojok atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 101 ini, pertempuran Yuji melawan Choso dimulai. Di sisi lain, Mei Mei bersama adiknya juga berhadapan dengan Kenjaku. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 101 ini adalah Insiden Shibuya bagian ke-19. Pada awal scene, kita dibelakang Nanami dan Nobara yang berhasil menemukan manajer Nita. Penyihir itu juga memberitahu mereka berdua jika staf Ijiji berhasil dia selamatkan dan kondisinya sekarang sudah membaik. Selain itu, pengalaman dari manajer tersebut ketika dulu menjadi penyihir juga diperhitungkan. Nanami merasa jika sepertinya tim Zenin tidak tahu tentang situasi terbaru dari Gojo. Manajer Nita bercerita kalau mereka saat itu berada di dalam. Mungkin karena kejadian tersebutlah yang membuat mereka jadi tidak bisa mendengar apapun dari pesan yang Yuji sampaikan. Nobara berpendapat fakta bahwa gurunya masih bisa bertahan setelah disegel itu memanglah gaya dari Gojo Sensei. Kemudian Nanami meminta mereka untuk menunggu di sini saja sampai bantuan yang lain tiba. Sedangkan dia sendiri akan bergabung bersama tim Zenin dan pergi ke lantai dasar B5F di stasiun Shibuya. Nobara menawarkan diri untuk ikut bersama penyihir itu, namun Nanami langsung menolaknya. Menurutnya gadis tersebut harus menjadi penyihir tingkat 1 terlebih dahulu sebelum dia ikut ke dalam pertempuran, karena saat ini kehadiran Nobara hanya akan menghalangi usaha dari mereka saja. Di sisi lain, di jalur kereta bawah tanah, tepatnya di lokasi Mei Mei dan adiknya berada, muncul musuh kuat yaitu Kenjaku yang berjalan menghampiri mereka. Sambil berlagak seperti Geto, Kenjaku menyapa penyihir itu seakan mereka sudah lama tidak berjumpa. Mei tersenyum dan berkata jika beraninya penyihir tersebut mengirim seorang pembunuh kepada mereka barusan. Dalam hatinya sendiri, Mei merasa heran kenapa Geto masih hidup. Apakah tahun lalu Gojo gagal membunuhnya? Atau justru Gojo dan Geto melakukan persengkongkolan? Mei bercerita kalau uang bayarannya harus dia terima itu lebih banyak di Geto daripada di Gojo. Dalam hatinya, Mei sendiri meyakini jika Gojo pasti bisa membunuh semua orang manusia di negeri ini sendirian. Kalaupun dia mau, maka dari itu tidak mungkin juga Gojo melakukan kerjasama dengan Geto. Menurutnya, Geto yang ada di hadapannya ini pastilah palsu. Sambil mengeluarkan kutukannya, Kenjaku sependapat dengan penyihir tersebut. Dia memberitahu jika roh yang dia keluarkan ini adalah kutukan penyakit spesial grade bernama Hosogami. Kenjaku bercerita jika dia telah menghabiskan semua roh terkutuk yang dia miliki selama tahun lalu. Tapi dia juga menjamin kalau kualitas arwah miliknya yang baru ini juga tidak menurun. Melihat orang tersebut bisa melakukan manipulasi roh terkutuk membuat Mei merasa ragu. Apakah Geto yang ini adalah asli? Sambil membalikkan badan dan berjalan pergi, Kenjaku memberitahu jika dia ingin membiarkan semua manusia di lantai B5F apa adanya. Dia akan menunggu wanita tersebut di sana dan akan menjadi lawan selanjutnya kalau memang Mei bisa membasmi roh terkutuknya ini. Seusai penyihir itu pergi, arwah terkutuk itu mulai menyerang dan langsung mengeluarkan jurus terkuatnya berupa Domain Expansion. Kejadian itu membuat Mei Mei dan Ui Ui cukup terkejut. Lalu secara tak terduga, wanita tersebut seperti dimasukkan dan dikunci di dalam peti. Serangan itu membuat Mei tidak bisa bergerak. Ui Ui yang melihat kakaknya terkunci juga begitu panik. Lalu roh terkutuk itu mengeluarkan jurusnya yang lain dan menciptakan sebuah batu besar. Kemudian batu itu dia jatuhkan dan menghantam peti tersebut hingga hancur. Namun secara mengejutkan, batu besar itu perlahan mengalami keretakan dan kemudian meledak. Ternyata serangan barusan berasal dari wanita itu. Sambil mengambil kuda-kuda, Mei bercerita jika dia merasa sudah lama
sejak terakhir kali hidupnya dalam bahaya seperti ini. Meskipun barusan hanya sebentar saja. Melihat kejadian tersebut membuat Uiui merasa gemetaran, seakan bersemangat melihat kakaknya yang begitu mempesona. Oke, scene berpindah lagi. Kali ini ke Yuji yang sudah berhasil memasuki pintu masuk stasiun Shibuya. Sambil berlari, dia merasa heran kenapa tidak ada siapapun di sekitar lokasi yang dia lewati ini. Karena menurut info, harusnya ada banyak orang-orang yang terjebak di sekitar sini. Tidak lama setelah berlari, penyihir tersebut dihadang oleh seorang villain yang sudah lama menunggunya. Dan itu adalah Choso. Setelah melihat penyihir itu secara langsung, membuat kutukan tingkat khusus itu langsung emosi. Dan dia segera mengeluarkan teknik kutukan darahnya. Manipulasi darah Byakuren adalah teknik di mana darah ditekan dan dipadatkan sampai batasnya. Darah yang dipadatkan oleh teknik ini ditembakkan dari satu titik. Darah ini kemudian bergabung dengan energi kutukan sehingga bisa mencapai kecepatan suara. Rahasia teknik ini dikenal sebagai Senketsu atau tusukan darah. Kemudian Choso melancarkan tembakan darahnya ke arah Yuji dengan sangat cepat. Penyihir itu menahannya menggunakan tangan kiri. Meski terdorong dan menerima luka yang sangat parah, Yuji mencoba untuk bertahan. Namun sayangnya dia tidak mampu. Penyihir tersebut menyadari jika serangan tusukan ini akan dapat menembus pertahanannya. Lalu dia pun mencoba menepis serangan itu dengan menunduk. Kemudian segera berbalik arah untuk menyerang. Choso sendiri mencoba untuk menggerakkan tembakan darahnya untuk menyerang penyihir itu. Tapi dengan sigap, Yuji segera melancarkan pukulannya. Kutukan tersebut mencoba melindungi diri menggunakan tangan dan kakinya. Dalam benaknya, Choso tidak mengira jika serangan barusan adalah double impact. Selesai serangan itu mampu ditahan, mereka berdua mundur untuk menjaga jarak. Yuji menyadari jika luka yang dia terima barusan lumayan dalam, tapi dia sendiri masih bisa menahan rasa sakit itu. Meskipun sekarang, Yuji sudah tidak bisa menggerakkan tangan kirinya lagi. Dia berencana jika setelah ini akan terus menyerang, menggunakan bagian tubuhnya yang lain. Sebelum melanjutkan pertarungan mereka, Choso sempat bertanya, sebelum mati, apakah adik-adiknya meninggalkan sesuatu pesan terakhir kepada penyihir itu? Akhirnya pertempuran Yuji melawan Choso dimulai. Kira-kira apa akan penyihir tersebut lakukan setelah ini? Apalagi tangan kirinya sudah menerima luka yang lumayan parah. Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 101 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 101 yang intinya memperlihatkan dimulainya pertempuran Yuji melawan Choso di dekat pintu masuk stasiun Shibuya. Efek dari pertempuran itu mengakibatkan luka fatal di tangan kiri penyihir tersebut, sampai-sampai dia tidak bisa menggerakkannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.